Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Salsabila Asri dengan NIM 11810823272 dari kelas 6B, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Video pembelajaran ini ditujukan untuk mata kuliah Strategi Pembelajaran IPA MI atau SD dengan dosen pengampu Bapak Pangoloan Soleman Ritonga, SPD MSI. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Kita belajar yuk agar kita menjadi anak yang pintar. Jangan lupa kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan pembelajaran IPA pada kelas 6, tema Selamatkan Makhluk Hidup dengan subtema Hewan Sahabatku, pembelajaran 3 dengan menggunakan strategi inquiry. Adapun indikator pembelajarannya, yang pertama, mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar, serta manfaatnya. Dan yang kedua, menyampaikan cara perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar, serta manfaatnya melalui peta pikiran. Dan adapun tujuan pembelajarannya, yakni siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar, serta manfaatnya dengan benar. Dan yang kedua, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar, serta manfaatnya melalui peta pikiran dengan benar. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Terdapat gambar hewan apa saja dalam gambar tersebut? Ya, ada hewan ikan, kura-kura, sapi, burung elang, buaya, ayam, ikan paus, ular, dan juga kucing. Nah, kira-kira apa ya perbedaan dari beberapa gambar hewan tersebut? Baik, kita akan bahas pada pembelajaran kali ini, yaitu mengenai perkembangbiakan hewan. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Dan tahukah kamu bagaimana cara perkembangbiakan hewan? Ayo, anak-anak semua, ada yang tahu bagaimana cara berkembang biaknya hewan? Cara perkembangbiakan hewan terbagi atas 3. Ada yang tahu apa saja? Baik, cara perkembangbiakan hewan terbagi atas 3, yakni yang pertama ovipar, yaitu dengan cara bertelur. Dan yang kedua vivipar, yaitu dengan cara melahirkan. Dan yang ketiga ovovivipar, yaitu bertelur sekaligus melahirkan. Mari kita ulangi ya. Perkembangbiakan hewan terbagi atas 3, yakni ovipar, vivipar, dan juga ovovivipar. Bagus. Kita lanjutkan ya. Nah, kita akan membahas pertama mengenai hewan yang bertelur, yakni ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut dengan ovipar. Nah, bisa dilihat dari gambar berikut, ada gambar ayam, ada gambar
angsa, ada gambar hewan burung. Nah, dari ketiga gambar tersebut itu merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, dapatkah anak-anak ibu semua menyebutkan contoh hewan ovipar lainnya? Baik, kita lanjutkan ya. Adapun ciri-ciri dari hewan ovipar. Apakah itu? Yang pertama, tidak memiliki kelenjar susu. Yang kedua, tidak memiliki daun telinga. Yang ketiga, janin mendapatkan makanan yang tersimpan di dalam telur. Yang keempat, janin tumbuh dan berkembang di dalam telur. Dan yang terakhir, ciri-ciri hewan ovipar yaitu mengerami telurnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai vivipar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut dengan vivipar. Contohnya seperti sapi, kucing, dan gajah. Dan ada pun contoh lainnya, seperti gambar berikut, yaitu kerbau, gajah, kucing, dan hewan-hewan lainnya. Baik, dapatkah anak-anak ibu semua menyebutkan contoh lain dari hewan vivipar? Nah, kita lanjutkan, yakni ciri-ciri hewan vivipar. Yang pertama, memiliki daun telinga. Dan yang kedua, tubuh ditutupi dengan rambut. Yang ketiga, memiliki kelenjar susu. Yang keempat, bentuk fisik anak yang dilahirkan sama dengan bentuk tubuh sang induknya. Dan yang kelima, janin tumbuh relatif lambat. Dan yang terakhir, janin mendapatkan makanan melalui perantara tali pusar dan plasenta. Nah, yang ketiga, perkembangbiakan hewan secara ovovivipar. Ada yang tahu ovovivipar itu berkembang biak dengan apa? Baik, ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus dengan melahirkan. Kira-kira ada tidak ya hewan yang melahirkan dengan bertelur sekaligus melahirkan? Tentunya ada, contohnya seperti ular boa. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Terkadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak atau disebut dengan ovovivipar. Nah, terdapat beberapa gambar hewan, yakni ikan pari. Selanjutnya ada kadal dan ikan hiu. Dan dapatkah anak-anak ibu semua menyebutkan contoh hewan ovovivipar lainnya? Kita lanjutkan ya. Adapun ciri-ciri dari hewan ovovivipar, yakni hewan ovovivipar tidak memiliki ciri khusus. Yang membedakan hanyalah pada proses pembuahan, yakni pada saat menjadi telur hingga menetas yang terjadi dalam tubuh sang induk, lalu kemudian dilahirkan atau dikeluarkan. Berdasarkan bacaan tersebut, tulislah manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar. Baik, anak-anak ibu, siapkan alat tulisnya ya, dan kita kerjakan ini bersama-sama. Baik, kita akan membahas manfaat perkembangbiakan hewan yang pertama secara ovipar, yakni embrio hewan dapat terlindung dari lingkungan karena cangkang yang membungkusnya. Dan yang kedua, dalam cangkang telur terdapat amnion sebagai sumber protein, air, serta melindungi embrio dari guncangan dan benturan. Dan yang ketiga, terdapat kuning telur di dalam cangkang yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Dan yang keempat, telur dapat ditempatkan di sarang yang dibangun oleh induknya, sehingga diharapkan dapat berlindung dari para predator. Selanjutnya,
Adapun manfaat perkembangbiakan hewan secara vivipar, yakni yang pertama, induk dapat membawa embrio yang berkembang di dalam tubuhnya sehingga menghindari serangan dari predator. Yang kedua, kebutuhan makanan saat embrio berkembang dapat dijamin oleh sang induk. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 perkembangbiakan hewan, yakni ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara ovipar, yakni perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur. Apa contoh hewannya? Yaitu ayam, angsa, burung, dan hewan-hewan lainnya. Dan yang kedua yaitu vivipar. Vivipar merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya seperti kucing, seperti gajah, seperti kerbau, sapi, dan hewan lainnya. Dan yang terakhir yaitu ovovivipar, yakni perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya seperti ikan pari, kadal, iguana, ikan hiu, dan lain sebagainya. Nah, sejauh ini, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak, agar menambah wawasan anak-anak ibu semua, untuk tugas di rumah, kerjakan latihan soal berikut. Terdapat 3 latihan soal. Diharapkan anak-anak ibu semua bisa mengerjakan latihan soal berikut. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca doa setelah belajar. Berdoa, dimulai. Doa sesudah belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Nah, kita sudah selesai belajar. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Ayo kita berdoa. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali, dan janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan seru sekalian alam. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.